Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dari ibadah saum yang kita lakukan, kita diajarkan untuk bisa menahan diri terutama dari kemarahan. Hal ini bisa kita dapati dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu junnatun wa idza shauma ahadukum fala yarfus wa la yajhal fa in qatalahu ahadun aw syatamahu falyaqulu inni shaim." Saum adalah perisai atau tameng yang dengannya seorang hamba melindungi dirinya dari kemaksiatan, dari api neraka. Hendaknya kalau sedang melakukan ibadah saum, seseorang tidak melakukan rofas ataupun perbuatan-perbuatan yang bodoh, al-jahal. Dan jika ada orang yang mencoba mengganggunya, nantang dia untuk berkelahi misalnya, atau menghasut dia dengan ucapan, memaki, mencela, maka jangan dilayani. Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita meresponnya dengan apa? Ini shaim. Maaf, saya sedang puasa. Puasa saya melarang saya untuk melakukan hal-hal tersebut. Puasa saya ini melarang saya untuk merespon ajakan Anda. Ya. Yang mungkin kalau kita ditantang atau dihasut dalam kondisi di luar bulan puasa atau kita tidak sedang berpuasa, langsung yang keluar apa? Pantun ya. Pantunnya apa, Pak? Ya. Ikan bawal di kuali, lo jual, gue beli, gitu kan. Tapi Nabi mengajarkan, ini shaim, saya sedang puasa. Saya tidak merespon hasutan Anda bukan karena saya lemah, saya tidak mampu, tapi puasa saya ini mencegah saya dari melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Ya. Tapi jangan ini shaim, saya masih puasa, tunggu ntar habis buka ya, jangan. Tunggu di belakang masjid. Kalau itu berarti nanti pantunnya berlanjut. Jadinya apa? Ya, ikan bawal di kuali dibagi jadi dua. Ya. Lo jual gue beli, tapi entar habis buka, gitu. Jadi repot itu. Ya. Kita diajarkan untuk bisa mengontrol amarah kita.
tidak mudah terhasut. Dan ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya, ada seorang yang meminta wasiat, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah berilah saya wasiat. Kalau namanya wasiat itu untuk hal yang sepele atau yang sangat penting, Pak? Sangat penting. Maka Nabi mengatakan la takdob, jangan marah. Kemudian ditanya lagi, Nabi masih mengulangi la takdob untuk yang kedua kali. Yang ketiga juga la takdob, jangan marah. Yang dimaksud di sini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, begitu juga dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, seorang dikatakan la takdob maksudnya ketika ada hasutan yang membuat atau yang berpotensi untuk membuat dia marah, hendaknya dia tidak memperturutkan kemarahannya. Seorang ketika bisa mengontrol amarahnya, dia tidak memperturutkan kemarahannya, tidak melampiaskan kemarahannya, inilah orang yang dikatakan hebat. Karena banyak orang yang mungkin kelihatannya hebat, kuat secara fisik, tetapi dia tidak bisa mengontrol kemarahannya, mengontrol dirinya. Ketika marah dia melampiaskan kemarahannya, pada hakikatnya dia adalah orang yang lemah. Maka Nabi mengatakan laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang hebat itu orang yang jago bergulat, ya. Kalau sekarang apa? Apa Smackdown? Apa Khabib itu apa? MMA ya. Orang yang hebat bukan yang dia bisa ya melumpuhkan lawannya di ring MMA, tapi apa? Yang bisa mengalahkan dirinya, mengontrol kemarahannya. Dia tidak memperturutkan kemarahannya, tidak melampiaskan kemarahannya, dan dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang dia ketika tidak marah adalah orang-orang yang hebat, tapi ketika sudah marah hilang semua kebaikannya. Dan betapa banyak kerusakan yang timbul karena kemarahan yang diperturutkan, kemarahan yang dilampiaskan. Bisa dicek mungkin di lapas, ada orang yang kasus pembunuhan segala macam. Sebabnya apa? Ya. Mungkin awalnya hanya baku gara, tapi karena marah akhirnya baku tikam. Wah, ini sangat mengerikan. Ada orang yang marah, dia pukul anaknya, akhirnya anaknya cacat. Menyesal tidak ada gunanya. Ada yang marah ada orang yang setiap marah dibanting barang, terakhir dia sudah tidak banting barang lagi. Kenapa? Habis barangnya. Mending kalau dia tidak banting karena dia sudah sadar, dia tobat, dia tahu kalau marah tidak boleh banting-banting barang. Ternyata dia banting karena wah ini sudah habis, tidak ada lagi yang mau dibanting. Atau dia mau banting, wah ini masih nyicil, belum lunas. Oleh karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang dalam kondisi marah, kita harus bisa mengontrol diri kita. Caranya ya, kalau lagi marah, stop bicara, stop bertindak. Jangan bertindak ataupun berbicara dalam kondisi kita sedang marah. Dampaknya pasti buruk. Maka dulu dikatakan al-ghadab awaluhu junun wa nihayatuhun nadam. Kemarahan itu kalau diperturutkan, mulainya adalah junun. Junun itu apa? Kegilaan, nggak sadar orang ketika sudah memperturutkan emosinya. Hasilnya apa? Hasilnya penyesalan, tapi belum tentu penyesalan itu berguna. Kadang sering orang konsultasi bertanya, Ustadz, saya lagi marah terus saya marah dengan istri, kemudian saya bilang istri saya ceraikan, jatuh talak tidak? Ya. Ini sering. Ya. Orang ketika dia
marah lantas dia berbicara yang keluar adalah kata-kata yang tidak bisa dia kontrol, akhirnya menyesal. Banyak menyesal, saya tadi saking marahnya kemudian saya menceraikan istri saya. Ya. Kalau orang lagi marah kemudian dia bilang istrinya diceraikan, marah dengan istrinya. Ya. Jatuh talak tidak, Pak? Ya. Kalau dia marah, dalam kondisi dia marah dan dia masih bisa memahami yang dia katakan, dia masih tidak sampai hilang kesadaran. Kadang ada orang yang marahnya sudah kelewatan sampai dia nggak sadar diri, lupa. Itu yang diperdebatkan oleh para ulama. Adapun kalau orang marah menceraikan istri, ya ini memang kebanyakan umumnya orang dia ceraikan istrinya kalau dalam kondisi marah. Gak mungkin lagi sayang-sayangnya, lagi cinta-cintanya berduaan kemudian istriku engkau saya ceraikan. Gak mungkin, ya kan? Pasti lagi ada sebab kemarahan. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita kalau lagi marah, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau lagi marah diam, jangan bicara. Kalau kita berbicara dalam kondisi marah, yang ada adalah yang keluar kata-kata yang tidak terkontrol yang dampaknya buruk. Kemudian beliau juga memberikan kita arahan, bimbingan kalau kita marah juga jangan bertindak. Karena tindakan yang diambil, yang dilakukan saat marah juga tidak terkontrol. Maka beliau katakan, idza ghadiba ahadukum fal yajlis, idza qama fal idza kana waqifan fal yajlis. Kalau dia marah dalam kondisi berdiri, Nabi suruh apa? Duduk. Kalau duduk masih belum meredakan kemarahannya, disuruh berbaring. Ini adalah bimbingan agar kita ketika sedang marah atau terpancing untuk marah, jangan diperturutkan kemarahan tadi, jangan dilampiaskan. Justru kita harus menahan diri, menahan lisan kita dari berbicara dan menahan dari anggota badan kita dari berbuat. Karena kalau tidak, nihayatuhun nadam. Hasilnya adalah penyesalan dan penyesalan yang tiada gunanya. Dalam puasa kita diajarkan ini. Dan juga menahan emosi, menahan kemarahan ini adalah salah satu pondasi di antara pondasi akhlak yang mulia, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahumullahu ta'ala. Beliau mengatakan, menahan, orang yang bisa mengontrol kemarahan, bisa tidak marah, artinya kalau ada sebab-sebab kemarahan dia tidak melampiaskan, dia bisa menahan diri. Ini adalah salah satu pondasi akhlak yang mulia. Orang yang mudah marah, orang mudah marah di sini disebut apa? Sumbu pendek. Tahu sumbu pendek, Pak? Itu anak-anak kalau main petasan kadang, ya, ada yang sumbunya pendek, ya. Baru dinyalakan belum sempat dibuang dia sudah meledak di tangan. Itu sumbu pendek. Orang yang mudah marah seperti itu. Baru dipancing sedikit langsung, ya, dia sudah meledak-meledak, ya, sudah marah, tidak karu-karuan. Ya. Makanya orang yang sumbu pendek sulit untuk bisa berakhlak yang mulia. Karena salah satu pondasi akhlak yang mulia adalah la takdob, kata Nabi SAW. Jangan memperturutkan kemarahan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menahan kemarahan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk bentuk sabar. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang akan diberi ganjaran balasan tanpa hisab, tanpa perhitungan adalah orang-orang yang sabar. Dan di dalam ibadah puasa, ibadah saum, di dalamnya terdapat kesabaran. Kita diajarkan atau diperintahkan untuk sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan ujian.
Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.